Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan seterusnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi baiklah adik-adik bertemu dengan saya, Ibu Lastri Peputungan, untuk belajar matematika. Baiklah adik-adik, di video ini hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Dulu waktu kita SD sudah belajar atau mengenal pangkat 2 atau pangkat 3. Contohnya 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah suatu perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita akan lihat jika ada suatu bilangan A, perhatikan ini adik-adik, A, jika dipangkatkan dengan N, ini pangkatkan N, ini sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A itu sebanyak N faktor. Jadi ini adik-adik sebanyak N faktor. Ini berarti A pangkat N ini sebanyak N faktor. Nah, jadi dari sini kita bisa kenal istilah A ini sama dengan bilangan pokok. A adalah bilangan pokok. Kemudian B-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Jadi bilangan pokok atau basis, istilahnya basis, kemudian pangkat atau eksponen. Contoh, sebagai contoh, misalnya di sini ada bilangan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini sama dengan, coba perhatikan adik-adik, ini 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada berapa 5-nya? 5 ini adalah bilangan pokok. Jadi ini bilangan pokok berarti ini sama dengan 5. Kemudian ada berapa 5-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti pangkatnya adalah 4. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya kita punya bilangan berpangkat. Misalnya 3 pangkat 3. Misalnya 3 pangkat 3. Ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, untuk berikut contoh yang ketiga ini misalnya bilangan negatif yang kita pangkatkan. Misalnya negatif 2 pangkat 3. Coba perhatikan ini sama dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2 sebanyak 3 kali. Perhatikan, jadi kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4, sama dengan 4. Dikali dengan 4 kali dengan negatif 2, 4 dikali dengan negatif 2, ini sama dengan hasilnya adalah negatif 8. Jadi jika ini kita bisa simpulkan, jika bilangan negatif kita dipangkatkan dengan atau kita pangkatkan dengan bilangan ganjil,
bilangan ganjil ini, maka hasilnya ini sama dengan negatif. Hasilnya sama dengan negatif. Contoh berikut yang keempat. Perhatikan adik-adik. Ini misalnya contoh yang keempat, misalnya negatif 2 dipangkatkan dengan 4. Berarti ini negatif 2 dipangkatkan dengan 4 berarti genap ya. Jadi negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2, ini sebanyak 4 kali. Kita lihat hasilnya ya adik-adik. Jadi ini negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah positif. Jadi jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan positif, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maksudnya dengan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Jadi ingat ya adik-adik, perhatikan, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, ini hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan jika bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Jadi ini jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah sama dengan negatif. Dan bila dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Ingat ya adik-adik, ini contoh bilangan berpangkat. Nah, sekarang jika bentuknya seperti ini, yang kelima ini misalnya misalnya ini negatif 3 pangkat 4. Ini coba perhatikan adik-adik, ini negatif 3 pangkat 4 tidak ada tanda kurungnya di sini. Berarti ini penulisannya kita kalikan negatif berada di luar tanda kurung, negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3. Coba perhatikan, ini sama dengan negatifnya berada di luar tanda kurung. Negatifnya kita tidak pangkatkan karena ini tidak di dalam tanda kurung. Berarti hati-hati, ini negatifnya kita tidak pangkatkan. Dia negatif berada di luar tanda kurung. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sama dengan negatif dalam tanda kurung 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9 kali 9 kali 9 sama dengan 81. Jadi hasilnya adalah sama dengan negatif 81. Ini kita keluarkan tanda kurungnya. Ini negatif 81. Ini sama dengan negatif 81. Jadi hati-hati di sini adik-adik. Kita harus perhatikan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya kita tidak ada tanda kurung seperti ini, kalau pada bilangan negatif berarti negatifnya tidak kita pangkatkan. Yang kita pangkatkan ini hanya bilangan 3-nya ini yang kita pangkatkan.
Jadi hasilnya dia akan menghasilkan bilangan negatif. Berbeda dengan ini adik-adik. Kalau ini bilangan negatif kita pangkatkan karena negatif 2 ini dalam tanda kurung. Jadi semuanya kita pangkatkan, negatifnya juga kita pangkatkan. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalau yang ini negatifnya tidak ada, negatif 3 ini tidak ada dalam tanda kurung. Berarti negatifnya kita letakkan di luar tanda kurung. Jadi hasilnya adalah negatif 81.